Halo Sobat Kanal, saya Devina Yudistiarta, saya dari Departemen Radiologi FKKMK UGM. Kali ini saya akan menemani Sobat semua untuk belajar mengenai satu topik, yaitu radiologi fototoraks. Topik ini akan terbagi menjadi 4 episode, dan pada episode kali ini saya akan membahas mengenai tumor paru. Oke, tumor paru itu sebenarnya bisa terbagi menjadi 2 jenis ya. Apakah itu merupakan neoplasia yang primer ataukah dia merupakan gambaran suatu metastasis atau dia berasal dari organ lain yang kemudian menyebar sampai ke organ paru. Nah, sebagai tumor primer, lesi di organ tersebut bisa merupakan suatu lesi yang sifatnya maligna atau keganasan maupun benigna atau suatu lesi yang jinak. Pada kasus maligna di organ paru-paru memiliki prevalensi yang sangat tinggi dengan angka kematian juga tertinggi di dunia. Baik, interpretasi fototoraks itu memang harus kita lakukan secara sistematis sesuai dengan materi yang sudah disampaikan pada episode sebelumnya, yaitu episode 1 mengenai cara mudah membaca fototoraks. Maka penilaian mengenai tumor atau massa ini juga harus dilakukan secara sistematis. Apa saja yang dinilai? Yang pertama ialah size, kedua shape, ketiga ialah site atau sisi, dan yang keempat adalah location. Untuk yang pertama ukuran, secara ukuran lesi itu bisa terbagi menjadi beberapa ukuran. Yang pertama, jika ukurannya kurang dari 3 cm maka kita biasa menyebut sebagai gambaran nodul. Sementara pada lesi yang berukuran lebih dari 3 cm, kita lebih sering menyebut dengan definisi suatu massa. Sementara untuk aspek yang lain yang dinilai yaitu ialah bentuk. Bentuknya bisa macam-macam, sangat bervariasi. Dan yang paling sering ialah berupa gambaran solid atau dia merupakan suatu lesi yang sifatnya padat dengan membentuk gambaran margin atau tepi yang juga bermacam-macam. Untuk lokasi, paling sering ditemukan atau kita membaginya menjadi 2 bagian, yaitu di area sentral yang dia mengenai bronchial tree atau pohon bronkialnya hingga paling ujung atau paling tepinya berada pada bronchus segmentalis. Lesi terbanyak dari lokasi ini ialah jenis squamous cell carcinoma atau dia termasuk dalam tipe yang NSCLC atau non-small cell lung cancer atau karsinoma. Sementara pada area tepi, paling sering yang menempati lokasi ini ialah jenis yang adenokarsinoma. Dan lokasi ini biasanya dimulai dari bronchus subsegmentalis hingga ke alveolus pada area yang paling kecil. Sementara pada pembagian histologis, jika kita melihat pemeriksaan secara histologis nih, kita akan membaginya menjadi 2. Yang pertama ialah small cell lung carcinoma atau kita singkat sebagai SCLC, dan non-small cell lung carcinoma atau kita singkat sebagai NSCLC gitu. Teman-teman, untuk lesi tumor primer itu gambarannya apabila dia menyerupai atau kita mendefinisikannya sebagai suatu gambaran yang jinak, kita akan menemukan gambaran tepi atau margin yang cenderung halus. Halus, reguler, dia berbatas tegas. Sementara gambaran lesi tepi-tepinya yang dia cenderung berlobu-lobu, bulat-bulat ya, dengan spikulasi atau dia membentuk seperti spike atau seperti paku, dengan batas yang tidak tegas, itu lebih mengarahkan pada suatu gambaran keganasan. Sementara pada ukuran, pada lesi dengan ukuran kurang dari 4 mm itu jarang sekali yang mengarahkan pada suatu malignansi. Jadi pada ukuran yang kecil atau kurang dari 4 mm sangat jarang. Itu menandakan suatu gambaran yang ganas atau malignan. Sebaliknya, pada lesi dengan ukuran yang besar atau lebih dari 5 cm, 95% itu menunjukkan kalau lesinya merupakan suatu keganasan. Nah, pada lesi di organ pulmo atau paru, kita juga bisa menemukan adanya gambaran kalsifikasi. Apa itu kalsifikasi? Kalsifikasi ialah suatu gambaran pengapuran ya yang ada di organ paru-paru. Nah, klasifikasinya itu bisa berbagai macam pola. Yang pertama ialah gambarannya yang diffuse atau dia tersebar merata. Kemudian bisa juga gambarannya seperti bergaris-garis atau laminar. Dan apabila terletak di tengah biasanya merupakan gambaran yang
jinak. Kemudian aspek lain yang dinilai ialah pertambahan ukuran. Pada kanker yang dia ganas atau suatu keganasan, dia akan lebih cepat untuk bertumbuh secara ukuran. Tetapi lesinya tidak akan lebih cepat jika dibandingkan dengan suatu peradangan. Jadi pada gambaran yang kita temukan di paru-paru dengan pertambahan dan pertumbuhan ukuran lesi yang cepat, paling sering ialah dan paling cepat adalah suatu peradangan. Yang kedua merupakan suatu keganasan, dan yang ketiga baru lesi-lesi yang sifatnya dia jinak. Pada lesi ganas, waktu yang biasanya dibutuhkan ialah dalam waktu hitungan minggu. Sementara pada lesi yang sifatnya jinak, itu bisa sampai tahunan, lebih dari 2 tahun juga bisa. Nah, berikut ini beberapa contoh kasus keganasan yang sering kita temui pada organ paru-paru. Yang pertama ialah large cell carcinoma. Lesi ini merupakan lesi yang paling cepat tumbuh di antara tipe-tipe keganasan yang lain. Kemudian ada squamous cell carcinoma dan small cell carcinoma yang dia cenderung lebih lambat untuk bertumbuh. Sementara pada adenokarsinoma, tadi lesi yang paling tepi ya pada struktur organ paru tumbuhnya, itu yang paling lambat pertumbuhannya. Oke, nah sementara kalau untuk lesi-lesi primer di organ paru yang sifatnya jinak itu paling sering seperti kita temukan adanya hamartoma ataupun fibroma. Jadi teman-teman, dengan begitu teman-teman bisa menilai gambaran mana sebenarnya yang menunjukkan suatu gambaran keganasan atau suatu gambaran yang sifatnya jinak. Jangan dibingungkan oleh gambaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membedakan apakah lesinya berasal dari organ paru-paru atau sebenarnya dari organ di sekitar paru-paru, yaitu yang paling sering adalah di mediastinum. Nah, kita punya 3 parameter yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah organ tersebut berasal dari paru-paru atau tidak. Yang pertama ialah kita menilai jaringan paru di sekelilingnya. Jadi pada pemeriksaan fototoraks atau foto ronsen paru, kita akan mendapatkan proyeksi minimal dari 2 proyeksi, yaitu anteroposterior atau posteroanterior dan dari proyeksi lateral. Pada jaringan paru di sekelilingnya, pada 2 proyeksi tersebut akan tampak keduanya. Jadi tidak hanya pada gambaran 1 proyeksi saja, tetapi lesi tersebut akan dikelilingi oleh jaringan yang lain. Parameter kedua ialah tepi lesi. Pada massa atau lesi yang berasal dari mediastinum, maka gambaran tepinya dia akan cenderung lebih tajam dan lebih rapi karena dia berasal dari organ non paru-paru, sehingga dia akan mendesak organ paru-paru, memberikan gambaran tepi yang dia cenderung smooth atau halus. Kemudian pada lesi-lesi dari mediastinum atau organ di sekitar paru tadi, dia akan cenderung untuk mendesak dan mendorong struktur paru-parunya. Sehingga sangat mungkin terjadi penekanan atau mungkin obstruksi, baik terhadap organ di mediastinum yang lain, bisa jadi vaskular atau jantung, atau ke organ paru-parunya itu sendiri. Baik, kita sudah belajar mengenai lesi primer, beberapa lesi primer tadi yang saya sebutkan. Sekarang kita akan banyak membahas mengenai lesi sekunder. Apa itu lesi sekunder atau metastasis? Yaitu ialah gambaran lesi, suatu gambaran yang kita temukan di organ paru-paru, tetapi sebenarnya berasal dari keganasan di lokasi lain. Karena hal tersebut kita sering menyebutnya sebagai lesi sekunder, ya. Jadi dia manifestasi dari kelainan di organ yang lain. Nah, untuk lesi sekunder ini jumlahnya cukup banyak. Jadi metastasis yang terjadi di paru-paru itu cukup banyak yang berasal dari organ lain. Untuk lesi-lesi metastasis kecenderungannya dia akan menyebar di kedua pulmo, kedua paru dengan berbagai macam ukuran. Ukurannya sangat bervariasi. Dari yang paling kecil kita akan mengenal istilah miliary nodular metastasis dengan ukuran lesi yang hanya sekitar 1-4 mm. Kemudian di tempat kedua ada coin lesion, ini nodul-nodul lesi kecil-kecil bulat dengan ukuran yang cukup besar, lebih besar daripada miliary, yaitu sekitar 1-5 cm. Sementara itu ukuran lesi sekunder yang cukup besar kita bisa menyebutnya sebagai cannonball metastasis atau golf ball metastasis. Nah, oke, demikianlah pembahasan mengenai tumor paru kali ini. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kita mengidentifikasi lesi-lesi primer pada paru dan lesi-lesi sekunder yang merupakan manifestasi dari kelainan dari organ lain. Semoga
dengan menyaksikan video ini dapat bermanfaat buat sobat kanal semuanya dan memberikan pemahaman yang lebih tentang cabang ilmu radiologi ini. Sampai jumpa pada seri radiologi fototoraks berikutnya. Bye-bye!